Oke, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita alangkah baiknya mengawali dengan berdoa. Coba tadi yang berangkat pertama siapa? Saya Pak. Oh, Mas Fahri. Ya. Oke, Mas Fahri silakan pimpin doa untuk teman-temannya. Yuk siap Bang. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, hari ini ada nggak yang tidak berangkat? Berangkat semua? Semuanya harus berangkat semua. Terlebih kalian itu sudah kelas 6. Sebelumnya Pak Guru akan memberikan satu motivasi sama kalian bahwa ketika belajar tetap semangat, tetap fokus, karena dengan belajar semangat, fokus, kalian nanti akan bisa memahami materi yang akan kita pelajari. Anak-anak, Pak Guru mau tanya sama kalian, apakah kalian pernah mengikuti upacara bendera? Kenapa? Oke, ketika kalian mengikuti upacara bendera, apa yang dilakukan oleh pembina upacara pada saat melakukan amanat pembina upacara? Berpidato. Baik, bagus sekali. Betul. Yang dilakukan oleh pembina upacara pada saat kita mendengarkan amanat dari beliau adalah berpidato. Anak-anak, biar kalian lebih memahami tentang materi yang kita pelajari, Pak Guru akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, nanti Pak Guru akan memberikan sebuah teks pidato. Kalian mampu mengidentifikasi bagian-bagian pidato dengan melengkapi bagian pidato yang telah disediakan dengan benar. Kemudian yang kedua, nanti kalian Pak Guru minta untuk mengamati teks pidato. Kalian dapat menyusun sebuah teks pidato sesuai dengan minat, dengan bahasa yang baku. Baik anak-anakku, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, kemarin sebelum hari ini Pak Guru sudah membagikan kuesioner terkait dengan minat dan kesiapan belajar kalian. Setelah Pak Guru baca kuesioner dari kalian, ada 3 minat kalian. Yang pertama tentang olahraga. Siapa yang minat olahraga? Saya Pak. Oke. Kemudian yang kedua, ada yang berminat tentang kesenian. Saya Pak. Yang terakhir, ada yang berminat tentang sains atau IPA. Siapa? Saya. Baik,
Kalau begitu, biar lebih satu kelompok itu satu minat, Pak Guru minta tolong nanti sesuai arahan Pak Guru di sini nanti yang sains, kemudian di sini sama yang ini tentang kesenian, terakhir di sini olahraga. Silakan boleh pindah tempat. Nah, ini berarti saya. Baik. Baik anak-anakku, biar lebih semangat Pak Guru akan mengajarkan kalian tentang ice breaking. Nah, ice breaking adalah ketika Pak Guru bilang pagi, kalian tepuk satu kali. Paham? Ketika Pak Guru bilang siang, kalian tepuk dua kali. Ketika Pak Guru bilang malam, jangan ditepuk. Kenapa? Karena biasanya malam sudah pada tidur. Itu ya. Siap? Oke. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, masih ada yang belum fokus atau konsentrasi. Baik, anak-anakku, tadi adalah sebuah ice breaking. Tujuannya biar kalian tetap semangat, tetap fokus, lebih-lebih konsentrasi sebelum nanti kalian belajar. Nah, kemarin kita membuat satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa saja coba? Lima. Kemudian yang terakhir. Oke, betul sekali. Ada 6 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama kemarin. Yang pertama, kalau Pak Guru mengingatkan pada kalian bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai. Misalnya ada teman kalian sedang presentasi, teman kalian sedang berpendapat, tolong kita mendengarkan dengan baik. Atau kita paling enggak berbicara, kalian juga mau mendengarkan. Gitu. Yang kedua, kita harus saling menjaga kebersihan kelas maupun lingkungan sekolah. Kemudian mengambil keputusan dengan musyawarah. Biasanya nanti kalau ada diskusi, kita diskusikan dengan teman kelompok kita. Membudayakan membaca artinya apa? Sebelum nanti kalian belajar, usahakan kalian harus membaca materi pelajaran. Kemudian meningkatkan kedisiplinan, berangkat tepat waktu, pulang pun tepat waktu, dan di kelas ikuti semua keyakinan kelas kalian. Dan terakhir, saling kerjasama, saling membantu, dan juga saling bergotong royong. Anak-anakku, Pak Guru punya tampilan PPT dan naskah pidato. Siapa yang mau membaca naskah pidato di depan teman-temannya? Siapa lagi? Oke, ada 3. Oke, yang pertama siapa yang Mas Felix. Yang kedua nanti siapa? Mas Dimas. Yang terakhir Mbak Bulan. Oke, Mas Felix silakan maju di sini, Mas. Bacakan yang keras, sisanya atau yang lainnya silakan mengamati yang Pak Guru sampaikan lewat PPT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhan berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil.
Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan munculnya Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini putri sejati putri Indonesia. Harum namanya, meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, silakan di sini. Silakan yang lainnya didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Karena 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa beliau berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperhatikan dan memaknai peringatan Hari Kartini kali ini. Kita semua tahu bahwa sosok Raden Ajeng Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhan perjuangan untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan keteguhan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati sebagai setiap tahun. Sebagai kita ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu kita Kartini putri sejati putri Indonesia. Harum namanya, meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang pada Mas Dimas luar biasa. Sekali lagi ya. Tadi siapa yang berani? Mbak Ulan, silakan. Sini Mbak. Oke, silakan. Yang lainnya silakan boleh mengamati sambil mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah kita senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memakai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa seorang Raden Ajeng Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya.
berjuang untuk hak kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menyenangkan para wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini dengan memahami makna Hari Kartini. Para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan perannya sebagai seorang perempuan. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini generasi baru untuk terus berjuang baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai fondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.S. Supratman, Ibu Kita Kartini mulai sejati turut Indonesia harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah kita atur, tetapi namanya ada perjuangannya tetap terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi beberapa teman kalian sudah berani untuk maju ke depan. Yang tadi nggak membaca, nanti bisa tadi membaca di PPT. Anak-anakku, masih ingat nggak bagian-bagian pidato itu apa saja? Coba. Yang pertama, oke, di bagian pendahuluan isinya apa saja? Buka, apa lagi? Setelah itu pendahuluan yang sedikitnya menggambarkan tentang isi gitu ya. Selanjutnya isi atau inti ya. Di bagian inti pidato apa saja? Maksud. Oke, terakhir. Oke, di bagian penutup biasanya apa? Ya, berisi kesimpulan ya. Oke, terus salam penutup. Anak-anakku, nanti ini Pak Guru punya tugas. Yang pertama kalian nanti melengkapi bagian tentang bagian-bagian pidato. Ini dalam PPT Pak Guru tampilkan ya. Ada yang namanya topik atau tema pidato. Tentunya topik atau tema ini yang sudah kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Ada yang minat olahraga, ada yang minat apa tadi? Kesenian. Ada lagi satunya? Sains. Nah itu nanti kalian Pak Guru kasih waktu berapa menit? 5 menit ya. Kalian silakan tuliskan tentang bagian-bagian teks pidato. Silakan dikerjakan. Nanti yang mengalami kesulitan boleh tunjuk tangan. Ya, misalnya kalian tadi masih bingung tentang kata bakunya bagaimana Pak Guru, atau mungkin yang bingung tentang memahami bacaannya. Silakan. Ada yang bingung tentang itu semua? Kata baku di sini. Ini Mbak Ula nanti kata bakunya berarti yang kualitas itu masuk A, itu ya. Itu. Ini yang lebih. Ini ya. Nanti di sini nanti menunjukkan tentang kulitnya ya, terus sudah seperti isi Pak Guru nanti. Oke, tadi Pak Guru di bagian pidatonya itu menunjukkan ini ada pidatonya sudah digarisbawahi ya. Oke, perhatikan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu garisbawahi. Itu namanya apa? Namanya salam pembuka. Kemudian
yang saya hormati ini maksudnya apa? Penghormatan. Ya. Kemudian hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Ini maksudnya bagian isi atau pengantar, pendahuluan. Pengantar ya, pengantar. Baru nanti puji syukur. Ini masuknya ucapan syukur. Semangat dan ketekunan ini maksudnya bagian inti ya. Ya, inti. Intinya ini dari sini ya, inti. Kemudian sebagai seremonial saja ini juga masuknya inti pidato, ada makna, ada tujuan, ada sasaran, begitu kan. Yang terakhir, semoga kita dapat menjaga hari jerih payah. Ini masuknya penutup ya, ditutup dengan salam penutup. Oke, itu yang digarisbawahi menunjukkan bagian-bagian daripada isi pidato. Yang kesulitan tentang kata baku, ingat kata baku itu berarti harus sesuai dengan kaidah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pak Guru ambil contoh, misalnya antara praktek dengan praktik, yang baku apa? Praktik ya, karena nggak mungkin praktekum, adanya praktikum. Apotek dengan apotek, nggak mungkin apoteker, adanya apoteker, nggak mungkin kan, apoteker, ya. Jadi apotek itu yang kaitannya dengan kata baku. Baik, sudah semuanya? Sudah? Baik, kalau sudah Pak Guru minta di antara kalian siapa yang berani mempresentasikan hasilnya? Siapa? Mbak Mesa, Mbak Putri, sama Mas Dimas. Oke, siapa dulu? Mas Abi ya? Siapa dulu? Mbak Putri, silakan. Yang lainnya tolong dengarkan, sesuai dengan keyakinan kelas kita, saling menghargai dan menghormati. Tepuk tangan buat Mbak Putri mempresentasikan. Silakan. Yang keras Mbak, yang keras, kurang keras. Assalamualaikum teman-teman, izinkan saya mempresentasikan hasil skripsi pidato. Topik atau tema pidato, tujuan atau peruntukan dari diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Bapak atau Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Inti, seperti yang kita ketahui, tari piring adalah sebuah budaya yang ada di Indonesia. Dengan banyak budaya yang ada di Indonesia, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju. Namun di zaman yang modern seperti sekarang ini, orang-orang menganggap bahwa budaya itu adalah penting. Keterangan, maka dari itulah kita harus melestarikan dan mencintai budaya kita sendiri. Permohonan maaf itu yang sudah disampaikan dalam pidato yang saya buat. Mohon maaf sebesar-besarnya bila kata-kata yang kurang berkenan di hati. Teman-teman saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat Mbak Putri. Selanjutnya Mbak Mesa, silakan. Suaranya yang keras ya, nggak usah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan hasil bagian-bagian pidato. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan penghormatan atau ucapan syukur. Yang saya hormati Bapak Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Esa. Inti, tari pendek ternyak lain menjadi budaya manusia. Hal ini dibuktikan dengan mencantumkan tari pendek dalam Kisah Indonesia. Pendapat ini dianggap sebagai pencurian asal atas kekayaan budaya Indonesia. Tarian pendek adalah tarian yang sudah ratusan tahun dimainkan masyarakat Bali. Keterangan, pada awalnya tari pendek adalah tari sakral yang dipertunjukkan pada upacara ritual keagamaan. Permohonan maaf. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pidato
Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata saya yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus buat Mbak Mesa. Selanjutnya Mas Dimas, silakan. Di sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil bacaan kita dalam pembukaan penghormatan atau ucapan syukur. Saya menghormati pada ibu guru dan teman-teman saya. Puji dan puji kita semoga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya kepada kita semua. Yang kita kenal oleh saya untuk menyampaikan pembahasan lain. Intinya jangan memaksa sembarangan. Larangan kesehatan adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Dan mohon maaf secara saya. Semoga penyampaian pidato bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus buat Mas Dimas. Selanjutnya terakhir Mas Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman izinkan saya untuk menghasilkan kerja keras saya bagian pidato. Saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan syukur Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inti Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman ini saya akan mengumumkan pemenang lomba bulu tangkis. Keterangan tujuannya mengumumkan pemenang lomba bulu tangkis. Ucapan penghormatan Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Anda. Penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih plus buat Mas Abi. Baik, tadi yang sudah berani mempresentasi ada Mbak Putri, Mbak Mesa, kemudian Mas Dimas, Mas Abi. Pak Guru berikan satu reward, satu penghargaan yang luar biasa. Karena apa? Tidak semua anak itu berani tampil di depan orang banyak. Bagi yang belum berani, tetap semangat ya, jangan takut. Karena apa? Kalian bisa jadi nanti ada yang menjadi orang terpandang, jadi RT, RW dan lain-lain. Sehingga boleh dari sekarang pupuk keberanian kalian. Nah, selanjutnya anak-anakku, kalian tadi sudah memilih topik berdasarkan minat yang kalian pilih. Nah, tugas selanjutnya silakan kalian membuat rancangan konsep pidato. Di sini ada tema. Tentunya tema ini menyesuaikan minat kalian. Kemudian ada judul. Harapannya dari Pak Guru, judul ini harus selaras dengan tema yang sudah dipilih. Tadi ada tema olahraga, maka judulnya harus tentang olahraga. Misalnya Pak Guru ambil contoh, nanti kalian buat judulnya pembukaan lomba catur misalnya, atau pembukaan lomba renang, atau yang lainnya. Kemudian yang tema tentang kesenian gimana Pak Guru? Yang kesenian nanti misalnya tidak ada tentang pertunjukan tari apa gitu ya, yang ada di desa kalian, atau mungkin lebih luasnya yang pernah kalian lihat berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Yang tentang sains atau IPA, mungkin bagaimana cara mendaur ulang sampah, bagaimana cara memilah sampah organik atau non organik. Intinya silakan kalian buat rancangan. Kemudian setelah dibuat rancangan, kalian tuliskan dalam kertas yang nanti Pak Guru bagi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Semuanya paham? Paham. Oke, ini. Jangan lupa dikasih nama ya. Ini Mas. Ini Mas Hasan, Mas Khalid.
Oke, jangan sampai kebalik. Ini bagian atas di sini ya. Oke, silakan, waktunya 20 menit untuk menulis naskah pidato sesuai dengan tema atau topik yang sudah terpilih. Silakan. Indonesia tambah saja. Jangan lupa dikasih nama ya, kasih nama. Ada kesulitan? Ada Pak. Nggak ada. Oke, silakan disusun sesuai dengan tema atau topik yang kalian pilih ya. Oke, bagus. Pelan-pelan saja tulisnya biar bagus.
Pelan-pelan saja. Selesaikan pelan-pelan saja. Gimana Mbak Bunda, udah kesulitan? Ada. Sudah Mbak? Sampai sudah? Bagus sekali terusnya. Minta depan. Kamu dicilid nanti. Juga satu lagi. Kasih karya kelas kita dan kita. Kesulitan siapa saja? Ada. Sekali? Ada. Banyak buku. Sampai sana. Nambah aja, ya. Ini enggak apa. Ya. Nanti kita terlalu bawa taruh di belakang. Sumbernya bisa di sini. Di sini. Ini kita taruh di sini. Enak sih, di sini. Ada di sini. Ya. Baik anak-anakku, alhamdulillah kalian tadi sudah menyusun naskah pidato. Nanti Pak Guru minta tolong sama ketua kelompoknya untuk mengumpulkan naskah pidato teman-teman kalian sesuai dengan topik atau tema yang sudah dipilih. Nah, mari kita simpulkan pertemuan kali ini. Tadi kita belajar tentang apa ya? Pidato. Pidato. Nah, bagian-bagian pidato apa saja? Pendahuluan. Salah berbuka. Pak, kelompok ini isinya apa saja? Apa isinya? Terus penghormatan, terus ucapan syukur. Oke, kelompok ini setelah pendahuluan apa? Pendahuluannya menggambarkan isi. Oke, kelompok ini setelah itu apa? Inti ya. Inti isinya tentang apa? Maksud, terus tujuan, sasaran, terus rencana.
Setelah inti apa? Tutup isinya tentang. Berisi kesimpulan dari yang disampaikan. Setelah itu Setelah itu permintaan maaf jika terjadi kesalahan. apalagi? Menginginkan suatu kali salam penuh. Terus salam penuh. Nah itu adalah bagian-bagian dari pidato. Anak-anakku, Pak Guru yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk pelajaran kali ini Pak Guru akan melakukan refleksi. Oke, ada 3 pertanyaan. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Nah, senang, seru. Apalagi? Panik. Panik. Ada yang panik. Paniknya kenapa? Tadi turun maju atau gemeteran ya ini memang rasanya luar biasa. Yang kalian adakah di antara kalian yang menemukan kesulitan? Tadi ada ya tadi yang tentang kata baku ya, sama yang bingung tentang sistematika atau bagian-bagian kita. Terakhir, apa yang paling kalian sukai pada kegiatan kali ini? Menyusun naskah kamu suka? Ini pengalaman ya. Kamu bisa menyusun naskah pidato, mudah-mudahan nanti kemudian hari kamu bisa terbiasa untuk berpidato di depan orang banyak tanpa ada rasa nervous atau rasa grogi. Sama kayak kita ngomong dengan kalian ya, bedanya kita ngomong didengarkan orang banyak. Nah, anak-anakku, alhamdulillah pelajaran kali ini kita sudah lakukan dengan baik. Aku ingatkan tetap belajar dengan semangat dan diingat materi sudah kita pelajari. Nah, Pak Guru minta tolong tadi yang sudah mempresentasikan ada Mbak Putri, Mbak Nesa, Mbak Bulan, Mas Adi, Mas Dimas. Coba Mas Dimas dipimpin doa untuk pulang. Silakan. Untuk siap dan mulai. Pak Guru akhiri pelajaran kali ini dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.